Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Belajar Bareng Kejadian. Pelajaran Alkitab berseri bersama saya Pendeta Yesaya Siombing dari GPGH Wonosobo. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari firman-Mu. Bukalah hati, pikiran kami, celikkan kami ya Roh Kudus, mampukan kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan kuatkan kami untuk menjalani hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, di sore hari ini kita sudah sampai di episode yang ke-53, yang saat ini berjudul Syafaat Abraham. Syafaat Abraham. Di waktu yang lalu kita belajar tentang harapan bagi Sarah. Di saat harapan mulai sirna, bagaimana respon kita. Kejadian 18, kita melihat ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Abraham menyambut dengan begitu luar biasa. Dan kemudian Tuhan mengatakan, pada waktu ini juga tahun depan engkau akan punya anak. Hal ini didengar oleh Sarah. Sarah yang waktu itu mungkin dalam satu situasi harapannya mulai sirna. Anak yang dijanjikan oleh Tuhan kok belum datang-datang, sedangkan usia mereka secara manusia sudah sangat tua, baik Abraham maupun Sarah. Itu sebabnya respon Sarah ketika itu adalah dia tertawa di dalam hati. Tuhan yang melihat hati manusia, Tuhan yang mengerti hati manusia tahu kalau Sarah menertawakan janji Tuhan, dalam arti tidak percaya. Dapat dimaklumi karena situasi waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka sudah sangat tua, Sarah telah mati haid, dan kemudian tidak mungkin untuk memiliki anak. Tetapi Tuhan katakan, apakah ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan? Ini menjadi satu juga perenungan bagi setiap kehidupan kita, saat harapan kita mulai sirna tentang apapun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita bisa tetap percaya pada janji Tuhan? Atau kita seperti Sarah, mulai menertawakan, mulai tidak percaya. Bahkan lebih parah mulai kecewa pada Tuhan. Maka kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah lalai akan menepati janji-janjinya. Bahkan saat kita mulai meragukan, bahkan saat kita dalam hati tertawa, ternyata Tuhan menggenapi janjinya. Karena apa? Dia Allah yang setia pada janjinya. Karenanya dalam kehidupan kita pun saat ini apapun yang menjadi masalah kita belajar secara manusia kita bisa kecewa, kita bisa ragu, tapi jangan sampai kita lupa bahwa Allah menepati janjinya bagi setiap kehidupan kita. Selanjutnya saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita belajar selanjutnya dari Kejadian pasal 18. Ternyata tujuan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ini ada tujuan lain. Selain dia mengingatkan kembali tentang janjinya, ada tujuan lain yang akan kita baca. Kita buka bersama di Kejadian pasal 18, mulai ayat yang ke-16. Kejadian 18, mulai ayat yang ke-16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup
menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan. Sekiranya 20 didapati di sana firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian apa yang disampaikan dalam firman Tuhan setelah tentang Sarah tertawa, menertawakan dalam hati tentang janji Allah bahwa Abraham dan Sarah akan memperoleh anak. Kedua, kisah ini di Kejadian 18 menceritakan tentang rencana pemusnahan Sodom dan Gomora. Pada awalnya kita lihat bagaimana Tuhan di ayat yang ke-17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Akhirnya kemudian Tuhan mengatakan dengan terus terang, aku akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Padahal di situ ada siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada Lot, saudara Abraham. Nah, jadi kita melihat kemudian sangat terkenal ayat-ayat yang kita baca tentang bagaimana Abraham mengusahakan kebaikan, mengusahakan keselamatan untuk Lot. Bagaimana dia dengan kekuatan, apa ya, kalau orang zaman sekarang kekuatan persuasifnya menawar, menawar kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang yang bertobat, orang yang takut akan Engkau, apakah Engkau akan memusnahkan seluruh Sodom dan Gomora, sedangkan ada 50 orang yang benar? Tuhan katakan, tidak. Aku tidak akan memusnahkannya
karena 50 orang itu. Kemudian Abraham menawar lagi. Bagaimana kalau 45? Bagaimana kalau 40? Bagaimana kalau 30? Bagaimana kalau 20? Bagaimana kalau 10 sampai 10? Mengusahakan keselamatan dari Lot, mengusahakan kebaikan buat Lot. Dan kita melihat Bapak Ibu sampai di titik itulah kemudian Abraham berhenti. Kemudian apa dikatakan tadi? Tuhan melanjutkan perjalanannya, Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Apa yang kita lihat di sini bagaimana seorang Abraham mengusahakan kebaikan, mengusahakan keselamatan dari saudaranya Lot. Yang dia tahu bahwa Lot itu orang yang benar. Firman Tuhan katakan bahwa Lot ini dikenal, disebut Alkitab sebagai orang yang benar, yang tinggal di tempat atau di lingkungan yang terus-menerus berbuat dosa. 2 Petrus 2 ayat 7 kita lihat. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ketujuh. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ini yang kita perhatikan, bagaimana Lot, orang yang dikatakan firman Tuhan benar. Tetapi dia tinggal di lingkungan yang tidak baik, yang tidak benar. Sehingga apa? Jiwanya terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tidak mengenal hukum. Dan kita lihat di sinilah Abraham ingin Lot ini selamat. Maka dia sampai menawar. Dalam perikop LAI, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kejadian ini dikatakan sebagai syafaat, ya. Doa syafaat dari seorang Abraham untuk Sodom. Karena kita melihat ada seorang Lot di sana. Memperjuangkan, mengusahakan kebaikan, itu adalah syafaat kita. Ketika kita berdoa, bukan hanya sekedar untuk diri kita sendiri, kepentingan kita, tetapi untuk orang lain, kita mengusahakan kebaikan, mengusahakan keselamatan dengan kekuatan kita, maka disitulah kita bersyafaat. Jadi beda dengan doa biasa, tapi bersyafaat. Seperti menawar kepada Tuhan, seperti tawar-menawar, berkomunikasi intens, menunjukkan keinginan kita kepada Tuhan untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Kemudian dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu, siapa yang bersyafaat untuk kita, berdoa untuk kita? Kalau dikatakan dalam Ibrani, kita melihat bersama-sama di suratan Ibrani, pasal yang keempat, di sana di ayat yang ke-15, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Siapakah juru syafaat kita? Dikatakan imam besar agung di ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, bahwa dialah yang menjadi dikatakan juru syafaat kita, bahwa dialah yang mempersembahkan doa untuk setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Di ayat selanjutnya di pasal 5, Ibrani pasal 5, mulai ayat yang ke-8, ayat 7 ya, maaf. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia
yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ini yang menjadi satu hal yang benar-benar kita kemudian renungkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dia imam besar agung yang dikatakan apa? Mengusahakan keselamatan manusia berdosa. Bukan sekedar dengan cara-cara biasa, bukan sekedar dengan mempersembahkan korban, tetapi justru dia sendiri datang ke dalam dunia menjadi korban tebusan bagi manusia berdosa. Ia dikatakan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia dikatakan menjadi pokok keselamatan dalam kehidupan kita manusia berdosa. Nah, karenanya dalam kehidupan kita pun sebagai anak Tuhan, kita belajar untuk beriman hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan, Juru Selamat, dan dikatakan apa tadi? Pokok keselamatan dalam kehidupan kita. Dia yang dikatakan sebagai Juru Syafaat Agung dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Itulah Imam Besar Agung, Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang didoakan, itulah setiap kehidupan kita. Itulah setiap kehidupan kita yang seringkali lupa kepada Tuhan, yang seringkali berdosa kepada Tuhan, yang seringkali kemudian tidak menghargai kasih karunia Allah. Tapi justru dikatakan Tuhanlah yang menjadi intercessor, ya. Intercessor dalam kehidupan kita. Nah, apa yang kita renungkan di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di Ibrani 7 tadi, Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25, apa yang dikatakan firman Tuhan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Pengantara di sini dalam terjemahan lain disebut sebagai intercessor, juru syafaat, pembela. Seperti siapa? Abraham tadi, Bapak Ibu. Dia membela Lot dengan dia meminta, menawar kepada Tuhan, membela Lot. Nah, karenanya dalam kehidupan kita, kita bersyukur ada pembela kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti kemudian kita bebas berbuat dosa, tetapi kita bersyukur ada Yesus yang selalu menjadi perantara, pembela, juru syafaat kita. Bagi kita pun sebagai anak Tuhan, kita belajar untuk mendoakan orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Salah satunya kita melihat dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Efesus 6, maaf ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus pasal 6 ayat yang ke-17 dan 18. Di sana dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan keberanian untuk memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kepada kita dikatakan, mari mendoakan sesama kita, mendoakan orang-orang kudus dimanapun berada di seluruh muka bumi ini, karena kita menghadapi
musuh yang sama, yaitu iblis, musuh yang sama keduniawian, keterikatan pada dosa, dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan iblis berjalan seperti singa yang mengaum, membuat pengaruh-pengaruh jahat dalam hati manusia, dan lain sebagainya. Mari doa itu membuat orang lain lebih kemudian bisa mampu kuat. Ya, dikatakan berdoalah untuk aku supaya dengan keberanian aku memberitakan Injil. Artinya doa orang-orang lain bisa membuat kita lebih berani, lebih kuat dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita meneladani dari seorang Abraham bagaimana dia bersyafaat untuk Sodom. Meski kalau kita melihat nantinya Sodom dibinasakan, di bumi hanguskan. Tetapi kita melihat Tuhan hadir untuk menyelamatkan siapa? Lot, saudara Abraham. Kita belajar untuk tidak egois dalam hidup ini, tapi mau mendoakan sesama kita, orang-orang di sekitar kita, mereka yang Tuhan gerakkan untuk kita doakan. Dan biarlah kita menjadi juru syafaat dimanapun kita berada, bukan hanya di gereja, tapi lebih-lebih di rumah dalam doa-doa pribadi kita juga mau bersyafaat bagi orang-orang lain. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan, menolong kami sebagai anak-anak-Mu untuk menghargai kasih-Mu, untuk menyadari bahwa Engkau Allah yang menyelamatkan kami, Engkau Allah juga yang menjadi pembela dalam kehidupan kami, bahkan menjadi juru syafaat dalam kehidupan kami. Tolong kami juga Tuhan untuk mau mendoakan sesama kami, orang-orang kudus Allah, para pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada, sehingga kami terus dikuatkan menjalani langkah kami disadarkan bahwa kami tidak sendirian dalam menjalani hidup ini, tetapi ada Engkau, ada saudara-saudara kami yang mendoakan kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, Engkau yang menolong Tuhan. Terima kasih, kami sudah terima firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Amin.